Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya di skor 30, kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih. Bantuin saya, jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terkait kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025. Sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu terkait petugas pajak yang ingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya ancam beri sanksi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, itu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal. Coba kasih sanksi sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Bagian masih Yusan ya. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya menebar senyum sambil pose jempol super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pemirsa, Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sekjen Golkar Sarmuji memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut. Dan coba nanti akan kami panggil mereka, apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban, semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ASDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya.
Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan kader Partai Golkar mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih dilakukan proses evakuasi. Sementara untuk melakukan proses evakuasi 2 gerbong yang anjlok, petugas KAI masih menunggu alat berat. Selain itu, petugas KAI juga mempercepat perbaikan perlintasan kereta api yang rusak akibat 2 gerbong anjlok tersebut. Detik-detik kereta api Purwojaya rute Gambir Cilacap mengalami anjlok di stasiun Kedung Gede Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, 2 gerbong di bagian belakang rangkaian, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang, terlihat keluar dari rel. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Selain itu, sejumlah penumpang di dalam kereta api Purwojaya panik saat detik-detik terjadinya kereta anjlok. Insiden kereta anjlok ini dipastikan seluruh penumpang selamat, tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Untuk mengetahui situasi di Stasiun Kedung Gede Kabupaten Bekasi, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat sore rekan-rekan, bagaimana situasi di Stasiun Kedung Gede malam ini, Rudi? Ya, suaranya nggak kedengeran. Baik, Rudi, bisa mendengar suara saya? Rudi, bagaimana situasi di Stasiun Kedung Gede malam ini? Iya, Diandra dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk update terkini kereta Purwojaya jurusan Gambir Cilacap yang sampai saat ini belum dilakukan evakuasi. Dapat kami informasikan memang kejadian pada pukul 14 lebih
sampai saat ini masih proses dilakukan persiapan untuk evakuasi, di mana para petugas dari pihak PJKA juga sudah melakukan untuk persiapan untuk melakukan evakuasi. Adapun untuk kereta kren itu sendiri yang akan didatangkan dari stasiun Daop Bandung dan saat ini masih menuju dalam perjalanan. Dan proses evakuasi itu sendiri akan dilakukan dengan menggunakan kereta kren. Dan bisa dapat kami gambarkan untuk situasi terkini, proses evakuasi itu sendiri saat ini dalam persiapan seperti apa gambar yang sedang dilakukan oleh para petugas PJKA. Ya, bisa kami gambarkan. Ya, ini saudara, lokasi terkini di mana untuk kedua gerbong yang sampai saat ini masih dalam kondisi miring, yaitu gerbong terakhir dan gerbong kedua dari terakhir. Adapun untuk kedua gerbong ini saat ini sudah dilakukan upaya persiapan untuk mengangkat, ada bahan-bahan peralatan. Kalau kami melihat dari sini ada beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan, balok-balok besar juga, dan bantalan rel, dan juga kemudian juga peralatan seperti dongkrak yang untuk mendongkrak perbaikan rel juga sudah dipersiapkan. Hanya tinggal menunggu kondisi gerbong kereta kren. Ya, bisa kami gambarkan juga. Ini kondisi terkini sejumlah pihak petugas dari rel kereta juga sudah kami melihat di sini. Ya, saudara, ini ada beberapa petugas memang untuk melakukan tahapan persiapan. Ya, untuk tahapan evakuasi ini, jadi ada beberapa pihak petugas, namun hanya saya lihat di sini ada beberapa dari Daop 1, di mana Daop 1 ini untuk melakukan persiapan untuk pakaian. Ada beberapa pejabat tadi juga yang dari Daop Pusat Jakarta, Daop Kereta Api ini sudah datang. Namun saya belum lihat dari pihak KNKT, petugas KNKT ini di lokasi. Ada beberapa titik yang memang sedang dilakukan untuk melakukan evakuasi atau mengangkat gerbong kereta yang saat ini terpiring. Nah, bisa saya perlihatkan ini gambar terkini. Nah, ini dari mulai ini lokasi titik jembatan, di mana jembatan ini merupakan salah satu gerbong yang hampir nyaris jatuh ke sungai, karena di kolongnya ini ada jembatan sungai cukup besar. Ya, Diandra, untuk sementara itu yang dapat kami informasikan update persiapan dari proses evakuasi kereta. Diperkirakan kemungkinan dalam waktu dekat akan segera sampai kereta kerennya itu sendiri, ya, Diandra. Baik, terima kasih Rudi melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kita ke Henry Aprila dari Stasiun Pasar Senen. Henry, apakah anjloknya kereta ini memengaruhi jadwal keberangkatan kereta api secara keseluruhan? Ya, sejauh kami memantau di Stasiun Pasar Senen Jakarta, tepatnya di daerah operasional 1 Jakarta, Diandra dan juga pemirsa, saat ini kami melihat bahwa jadwal keberangkatan masih berjalan normal, bahkan belum ada antrian yang mengular begitu panjang maupun adanya keterlambatan ataupun gangguan keberangkatan kereta api jarak jauh di Stasiun Senen Jakarta. Dan kemudian juga tadi pun kami juga menerima informasi resmi yang disampaikan langsung dari manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, yakni Xvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa sejak tadi sore bahwa jadwal keberangkatan di kereta api di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini belum ada keterlambatan, bahkan gangguan keberangkatan pada jadwal kereta tersebut. Dan tentunya juga kami pun tadi menanyakan berkaitan dengan jadwal keberangkatan ataupun rute komuter lain sendiri pun juga manajer Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyampaikan tidak ada informasi berkaitan keterlambatan maupun gangguan arus kereta di
komuter lain tepatnya di stasiun Senen. Dan tidak hanya itu, dan ada juga pemirsa, kalau melihat situasinya di stasiun Pasar Senen Jakarta ini melihat aktivitas dari para penumpang ini masih berjalan dengan kondusif, belum adanya antrian, bahkan juga gangguan yang diterima oleh para calon penumpang yang hendak menggunakan transportasi kereta api untuk melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian juga sejauh ini kami sempat bertanya kepada salah satu penumpang, belum ada keterlambatan, bahkan tidak ada keterlambatan dalam insiden anjloknya kereta yang mengalami anjlok, yakni kereta api Purworejo. Dan tentunya juga sejauh ini kami memantau belum ada informasi terbaru, dan memang sejauh ini kami melihat tidak ada perubahan jadwal keberangkatan maupun adanya regulasi informasi berkaitan dengan gangguan jadwal keberangkatan. Diandra, sementara kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Rudi langsung dari Kabupaten Bekasi. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci, Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang, kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Nublek, mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Ya Allah, pas ngarep pulau pas ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di eksit tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia, sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit di wilayah Pemalang. Kami dari TKP evakuasi yang masuk IGD itu 9 ya, untuk penanganan dulu. Untuk identitas kan belum tahu, tapi untuk yang meninggal 3 di rumah sakit ini totalnya 12 di sini, 12 di sini. Masuk kami dihubungi jam setengah 10 ya, setengah 10-an. Korban luka masih dalam penanganan tim medis, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswa SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo tunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pagi, Pak. Pagi, Pak.
Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi bersama sejumlah relawan bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkap saat bertemu, Jokowi perlihatkan ijazah sarjananya. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Ada yang tanya Pak Faridi. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, udah lihat, udah asli. Dan untuk membahas ijazah Jokowi yang ditunjukkan kepada para relawan Projo telah bergabung bersama kami Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat kebijakan publik yang juga peneliti ijazah Jokowi Bonatua Silalahi. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Dira. Baik, saya akan ke Pak Bonatua terlebih dahulu. Pak Bonatua, Pak Jokowi kan menunjukkan ijazahnya ke relawan Projo yang hadir ke kediamannya. Dibilang oleh relawan Projo ini ijazahnya asli, tanggapannya? Ya, bagi saya itu seperti apa ya, menggarami lautan. Ya, seperti meyakinkan penganut tesis ijazah ada. Justru saya bertanya, jangan-jangan ada yang meragukan di dalam itu, di dalam Projo, sehingga perlu dikasih tunjuk lagi ijazahnya. Seharusnya ya, ijazah itu ditunjukkan ke publik yang saat ini terbelah ya, atau penganut antitesis ijazah ada, yaitu Bung RRT ya, Roy Suryo, Rismond dan Tifa ya, atau ke saya selaku peneliti yang hipotesisnya adalah bahwa ijazah itu tidak ada. Seperti itu, Mbak Diandra. Baik, Bung Andi, kalau Bung Andi sendiri ini pernah melihat tidak ijazahnya Pak Jokowi? Sudah lihat. Sudah lihat, Mbak. Sudah jadi pernah apa yang dikatakan Bonatua itu ya ini kan dia mau masuk dalam barisan teroris juga nih gitu ya. Artinya suatu kebenaran yang selalu didengung-dengungkan bahwasanya kebenaran itu adalah kebenaran palsu gitu. Ya, kalau kita lihat kan selalu kita berbicara tentang masalah ijazah ini, dan kita sudah ada yang namanya ijazah pembandingnya dan sebagainya. Ternyata ini selalu dinafikan gitu. Apalagi ya, permintaan harus ditunjukkan kepada teroris ini, kepada Bonatua. Saya rasa buat apa? Nanti kan juga di pengadilan itu akan dibuka semua untuk itu. Begitu Diandra. Baik, Pak Bonatua kan sudah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU ya Pak. Ya. Selanjutnya apa? Ada beberapa yang menurut saya belum clear ya. Saya kan kemarin meminta dokumen bukti verifikasi dan validasi klarifikasi, di mana disandingkan ijazah asli dan fotokopi, lalu ada bukti-bukti berita acara di UGM, sehingga pihak penerbit, pihak pemilik dan pihak KPU yang berkepentingan memklarifikasi ada bersamaan dalam berita acara. Namun saya tidak menemukan di tahun 2014, bahkan di tahun 2019 yang 2 Oktober lalu saya terima, itu juga tidak menyebut bahwa ada klarifikasi, ada verifikasi, tapi itu tidak klarifikasi seperti itu, Mbak. Baik. Dari Bung Andi, seperti apa ini? Dibilang tidak ada klarifikasi. Kalau dia bicara ini, adalah Bonatua bicara tentang administrasi, ya. Bukan bicara tentang ijazah asli beliau. Ini administrasi yang dia bicarakan itu. Itu bukan domain kita bicara administrasi yang ada dari KPU. Yang jelas, kalau ijazah itu sudah dilegalisir ya oleh penerbit ijazah tersebut yang dalam ini institusinya adalah UGM, itu sah seperti asli gitu loh. Ya, masalah yang dibicarakan tadi itu masalah administrasi.
Kalau kita lihat 2000 berapa itu dari wali kota 2 periode, itu PKI 2012, kemudian 2014, 2019, itu ijazahnya satu. Ya cuma yang berbeda adalah legalisir, signature otorisnya itu yang berbeda gitu. Ya institusinya tetap sama gitu. Ya, adalah UGM. Ini kenapa dibolak-balik seperti bahwasanya apa yang dia pegang mereka yang merupakan fotokopi, ya itu adalah suatu kebenaran adanya gitu loh, atau kepalsuan yang ditemukan. Nah ini kan sesuatu yang tidak masuk akal dalam logika kita gitu loh, ya karena kita kan men-challenge terus, mana ijazahmu yang kamu katakan ada 5 ijazah asli teman-temannya Pak Jokowi, ya yang Anda selidiki sebagai bukti primer. Dan saya challenge untuk itu, karena saya mempunyai ijazah asli yang di scanning ya dari bukti pertama pemiliknya yaitu Pak Sigit, yang masuknya bersama-sama 1980 dan lulusnya pun bersama-sama 1985, 5 November 1985. Nah, saya tanyakan itu kan tidak ada bukti untuk itu. Yang didengung-dengungkan adalah masalahnya adalah ijazah fotokopi. Kalau bicara ijazah fotokopi sebagai bukti primer, ya itu omong-omong saja, itu omong kosong untuk dibuktikan. Baik. Karena itu harus ada untuk itu, Diandra. Baik, silakan Pak Bonatua tanggapannya. Ya, tapi di peraturannya ini izin ya Bang Aswan ya, di peraturan PKPU memang menyebutkan bahwa yang diantar ke KPU itu adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, bukan asli, dan tidak ada disebutkan ditunjukkan aslinya. Jadi KPU itu hanya akan mengklarifikasi, ya jenis verifikasi pun ada lagi yang namanya klarifikasi ijazah asli. Itu hanya melakukan klarifikasi kalau mereka merasa ragu. Ternyata mereka tidak ragu. Kenapa? Jadi akibatnya adalah tidak ada pernah, bahkan petugas KPU pun tidak pernah melihat ijazah asli. Seperti itu. Jadi ini yang membuat kita bingung. Lantas yang melihat ijazah asli cuma Projo sama Bang Aswan aja selama ini. Belum ada bukti-bukti, bahkan ya seperti saya bilang kemarin itu saya minta dokumen bukti-bukti verifikasi dari KPU, dan KPU DKI tidak ada menunjukkan berita acara klarifikasi ijazah asli versus fotokopi yang dilegalisir oleh UGM. Seperti itu Bang Aswan menurut saya ya. Baik, jadi Bung Bonatua ini menyampaikan kalau KPU ini kan tidak ada bukti klarifikasi atau verifikasi terkait dengan ijazah yang sudah dilegalisir itu karena tidak ada keraguan. Nah, ini menjadi malah membingungkan begitu, Bung Bona. Menurut saya belum ada ya. Kalau yang 2019 yang dari KPU, saya sudah terima berita acara verifikasi dan klarifikasi, tidak ada disebut di situ dilakukan acara klarifikasi antara kesamaan ijazah asli dengan fotokopi yang dilegalisir UGM. Dan kemarin juga ketika hari Jumat itu saya terima yang fotokopi ijazah terlegalisir tahun 2014, petugas KPU-nya belum menyerahkan dokumen yang saya maksud, yaitu adalah apakah pernah ada klarifikasi faktual istilahnya ya, kalau istilah teman-teman. Tapi kalau di PKPU terbaru itu disebut klarifikasi verifikasi ya, tidak ada ditunjukkan berita itu, lagi dicari katanya. Nah, lebih uniknya yang di KPUD DKI, saya juga sudah minta berita acara itu, tapi dicontreng-contreng tidak ada diberikan dokumen itu. Jadi saya berasumsi saat ini, ya semoga nanti mungkin ada nanti ditunjukkan berita acara klarifikasi antara petugas KPU tahun 2014, di mana di situ biasanya kalau klarifikasi itu pasti ada foto-foto lah, foto ijazah yang asli dengan fotokopi yang dileges disandingkan di foto, terus ada panitianya saling klarifikasi tanda tangan siapa yang menjawab, siapa yang mengklarifikasi dari tugas KPU. Itu akan terverifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh KPU. Terima kasih, Mbak. Baik, silakan Bung Andi terakhir tanggapannya. Ya, Bu Andra, ya saya katakan tadi ini adalah masalah administrasi, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang Pak Jokowi lakukan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang diminta sesuai dengan PKPU, ya, dari wali kota sampai pemilihan presiden ya yang kemarin ya.
2019 itu. Jadi istilahnya apa yang dikatakan saudara Bonatua ini ya itulah masalah administrasi. Ya nggak ada hubungan lagi dengan kita untuk masalah itu sebetulnya. Karena dengan legalisir ijazah itu telah mengartikan bahwasanya adalah sesuai dengan aslinya gitu loh. Karena yang bertanggung jawab itu adalah siapa yang bertanda tangan di situ atau resignaturnya ya adalah yang menerbitkan ijazah itu. Yaitu adalah institusi Universitas Gadjah Mada. Baik. Persoalan ini adalah persoalan administrasi yang digembar-gemborkan oleh saudara Bonatua dan pasukan teroris ini yang membuat kehebohan ya, mengundang wartawan mengatakan kita menang besar 3-0, 4-0. Buat saya, buat mereka ini menurut saya itu adalah sekali lagi omong kosong karena tidak mempunyai ijazah pembanding yang asli yang dia katakan punya Pak Jokowi itu adalah palsu. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Bung Andi Aswan, Bung Bonatua Silalahi sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Aduh guys, rugi guys. Api berkobar dari mobil pickup yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko-Muko, Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Driwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian paspor masih memiliki masa berlaku minimal 6 bulan. Ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi.
Selanjutnya punya surat keterangan sehat dari dokter, lalu memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Dan untuk membahas terkait umroh mandiri, telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Haji, Bapak Iksan Marsha. Selamat malam, Pak Iksan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Diandra dan pemirsa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, pemerintah kan sudah mengesahkan umroh mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Apa nih Pak alasan dibalik umroh mandiri tersebut? Baik, terima kasih Mbak Diandra, dan tentu berbicara tentang umroh mandiri dan juga sebagai mana yang kita simak bersama disahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Perlu kita lihat sebelum undang-undang ini lahir, praktik dari umroh mandiri sebenarnya sudah berlangsung di lapangan. Karena kebijakan Arab Saudi memang semakin terbuka, dan juga bagaimana pemerintah Arab Saudi terus melakukan penguatan dalam kebijakan yang dihadirkan, termasuk dalam digitalisasi. Dan tentu terkait hal ini pemerintah kita Indonesia tentu tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Maka tentu daripada banyak hal tentunya dalam upaya pelaksanaan ibadah umroh mandiri yang tidak diatur dan berisiko, negara memilih untuk memberikan payung hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas, Mbak. Tujuannya tentu sederhana, agar jemaah yang berangkat mandiri tetap terlindungi secara hukum, secara administratif, dan juga berkaitan dengan keselamatannya, serta semua transaksi umrah tercatat dalam sistem resmi pemerintah yang tertuang dalam undang-undang yang juga sedang kami siapkan. Jadi dapat dikatakan ini bukan bagian dari pelonggaran, namun lebih kepada penataan untuk melindungi jamaah Indonesia di era saat ini. Bagaimana keterbukaan kebijakan dan juga dinamisnya kebijakan dari Arab Saudi, dan kita harus adaptif, Mbak Dian. Baik. Dari umroh mandiri ini kan ada beberapa syarat, Pak. Ada yang menarik, itu syarat kelima tentang tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui sistem informasi kementerian. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Ya, inilah sistem yang kami sampaikan sedang dipersiapkan, karena memang kami sedang berdiskusi terus dengan Kementerian Arab Saudi untuk mengintegrasikan sistem yang akan menjadi platform yang digunakan untuk jamaah kita untuk mengakses berbagai persyaratan untuk umrah mandiri. Jadi dalam syarat kelima ini sangat penting karena menjadi mekanisme kontrol negara, artinya jemaah yang berangkat mandiri tetap harus terdaftar dan terdata dalam sistem informasi kementerian nantinya, dan hanya dapat membeli layanan seperti hotel, transportasi, dan juga visa melalui penyedia resmi yang terhubung dalam sistem tersebut. Kalau sekarang kita lihat Kementerian Haji tentu akan mengintegrasikan dengan sistem dengan platform dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang saat ini kita kenal dengan platform Nusuk, dan juga ini agar semua data jamaah asal Indonesia bisa dipantau secara real time. Dengan begitu tidak ada yang bisa berangkat tanpa jejak administratif, dan juga pemerintah tetap dapat memberikan pelindungan bila terjadi masalah di lapangan. Artinya di poin kelima ini adalah bicara tentang sistem yang kita sedang persiapkan dan kita bangun, dan inilah wadah yang akan nanti kita akan melihat jejak administratif jamaah dan juga pemantauan, termasuk dalam konteks perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, Mbak. Baik, jadi intinya adalah untuk paket layanan ini tetap berasal dari kementerian, tapi tidak melalui travel agent seperti yang sudah seperti sebelumnya, begitu ya Pak ya? Betul, nanti jamaah akan bisa langsung mengakses tentunya. Baik, nah lewat sistem ini. Pak Iksan, Amfuri ini kan menyebut bahwa umroh bukan perjalanan wisata, melainkan perjalanan spiritual yang memerlukan bimbingan. Kalau umroh mandiri ini kan bisa jadi orang bisa berangkat sendiri saja gitu. Tanggapan Anda seperti apa? Tentu kami sepakat sepenuhnya, ini adalah sebuah perjalanan spiritual, sebuah perjalanan ibadah. Namun dan penegasan berkaitan dengan umrah bukan hanya perjalanan wisata, melainkan adalah perjalanan ibadah. Justru di sanalah sebabnya pemerintah menegaskan bahwa umrah mandiri yang bersifat personal, bukan kegiatan kelompok atau bisnis perjalanan. Jadi bagi jamaah membutuhkan baik. Fasilitas, pendampingan ibadah, konsultan ibadah, tentu jalurnya bisa melakukan melalui dengar saya? Mbak Diandra?
Iya, silakan Pak. Baik, Pak Ihsan. Baik, kami lanjutkan. Jadi bagi jamaah tadi penegasannya begitu Mbak, untuk jamaah yang membutuhkan bimbingan, fasilitas dan pendampingan ibadah tentu melalui jalur travel atau PPU yang resmi, yang tetap menjadi pilihan terbaik. Sementara tentu bagi sebagian kecil jamaah yang sudah berpengalaman dan memilih berangkat mandiri, negara tetap wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi disinilah kebijakan bukan untuk menggantikan bimbingan spiritual, melainkan mengatur realitas yang sudah ada, perkembangan dinamika kebijakan yang dihadirkan Saudi, yang keterbukaan kebijakan agar setiap jamaah baik melalui PPU atau travel maupun mandiri tetap aman dalam melaksanakan ibadah dan baik dalam konteks ibadah spiritual tadi, Mbak. Baik, ada juga Pak yang beranggapan bahwa umroh mandiri ini justru ada banyak kerugiannya, mulai dari membuka celah penipuan, kemudian juga jamaah-jamaah yang melakukan umroh mandiri ini rawan kena sanksi karena mereka tidak tahu menahu soal aturan yang ada di sana. Tanggapan Bapak seperti apa? Betul, di sana pentingnya kita akan terus menghadirkan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah yang akan melakukan umrah mandiri. Tentu lagi-lagi kita akan tadi bicara tentang literasi penyelenggaraan ibadah umroh secara mandiri dan juga bagaimana melihat jamaah bisa melihat kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Arab Saudi sehingga tidak ada kedepannya bicara tentang pelanggaran ataupun larangan yang dihadirkan oleh Arab Saudi bagi jemaah. Di dalam undang-undang sendiri ada beberapa poin yang menegaskan bahwa berkaitan layanan meminimalisir kekhawatiran kita terjadinya penipuan terhadap layanan yang dihadirkan bagi jamaah kita. Sudah ada poin-poin yang mengharuskan adanya perjanjian tertulis antara penyedia layanan dengan jamaah, sehingga jika nanti di kemudian hari ada layanan yang tidak diberikan kepada jamaah atau pelayanan yang tidak optimal diberikan kepada jamaah yang melakukan umrah mandiri oleh yang berikan layanan, maka bisa mengadukan ke pemerintah ya, dan di Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di nomor 14 tahun 2025 juga diatur berkaitan dengan sanksi-sanksi terkait dengan potensi-potensi yang merugikan jamaah. Begitu Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak Ihsan Marsya sudah bergabung dengan Newsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan Kecamatan Sukolilo diterjang banjir bandang. Sementara di Jawa Timur dan di Lumajang, Jawa Timur, hujan deras juga menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, satu banjir bandang yang menyapu Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah membuat masyarakat setempat panik. Air terlihat mengalir deras tanpa hambatan dari Pegunungan Kendeng dan menutupi akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai sekitar 60 cm membuat warga tidak berani beraktivitas. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Setelah terjadi ini rumah di tepi sungai mengalami longsor, yakni mengakibatkan rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Selain di Pati, Jawa Tengah, banjir juga menggenangi Desa Sidorejo, Rowokakung, Lumajang, Jawa Timur. Di data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, sedikitnya 400 rumah terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai 50 hingga 90 cm. Tidak hanya menggenangi permukaan, banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras dengan durasi lama hingga mengakibatkan Sungai Banter meluap ke permukiman. Dari Pati, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah belum juga surut. Situasi di Jalan Kaligawe, Semarang hingga Sabtu malam masih tergenang banjir. Kendaraan yang lewat didominasi truk. Sejumlah sepeda motor yang mencoba melintas pun mogok. Meski ketinggian banjir tersisa 40 cm, polisi mengimbau mobil pribadi tak melintas karena berpotensi mogok.
Untuk mengetahui situasi banjir di Semarang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Doni Mahendra. Selamat malam, Doni. Bagaimana kondisi banjir di Kaligawe, Semarang saat ini? Selamat malam, Diandra. Sekarang saya berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, di mana di belakang saya ini adalah merupakan titik di mana banjir yang paling dalam yang berada di Jalan Kaligawe ini. Jika kemarin ketinggian air itu bisa mencapai 80 cm, saat ini sudah ada penurunan yang disampaikan oleh Kapolsek yang tadi saya wawancarai. Ketinggiannya sekarang hanya sekitar 60 cm. Meski demikian, Kapolsek menghimbau agar masyarakat yang terutama mobil pribadi tidak melewati jalanan ini karena bagaimanapun masih bisa berpotensi macet, mogok, dan juga sepeda motor, dan terlihat baru saja tadi yang melewati juga sempat mogok. Dan untuk alternatif jalan kalau dari arah Demak, kepolisian sudah memberikan pengalihan jalan, yaitu melewati Onggorawe, kemudian ke Meranggen, masuk kawasan Demak, dan kemudian masuk ke kota Semarang, tapi dari jalur Gerobokan. Dan ada juga jalan Walter Moinsidi, di mana jalur itu langsung bisa akses menuju kota Semarang. Meskipun ada genangan, tapi masih bisa dilewati oleh mobil pribadi ataupun sepeda motor. Dan sementara di belakang saya ini antrian truk karena genangan cukup tinggi, tidak seperti sore tadi. Masih banyak juga mobil yang berani lewat, tapi untuk saat ini karena mungkin mereka mematuhi himbauan, hanya truk-truk besar aja yang saat ini melewati di Jalan Kaligawe, terutama ini adalah titik yang paling dalam, yaitu sekitar 60 cm untuk malam hari ini. Diandra. Baik, sementara itu apakah ada pompa yang dikerahkan untuk menyedot air banjir? Kemarin dari BNPB memberikan keterangan bahwa memang ada pompa tambahan sebanyak 8 pompa yang ditaruh di rumah pompa di Kali Tenggang maupun di Kali Seringin. Nah, itu berupa mobil pompa yang sekarang ditempatkan di sana. Karena tidak maksimalnya pompa rumah pompa yang ada di sana, yaitu hanya berfungsi 2 dan membuat akhirnya banjir ini cukup awet. Ya, Baik, terima kasih Doni Mahendra melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan dinas perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya,
subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari 95,35 triliun menjadi 79,06 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan meletus antara demonstran pro-Palestina dengan petugas polisi di Piazza Verdi, Roma, Italia. Bentrokan antara polisi dengan para pengunjuk rasa diorganisir oleh Global Sumut Flotilla dan kelompok sosial lainnya saat rombongan menuju ke Dubes Israel di Roma. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa saat pengunjuk rasa yang membawa bendera dan spanduk Palestina melakukan perlawanan. Menurut polisi, para pengunjuk rasa melanggar pembatasan dengan berupaya berbaris menuju kedutaan besar Israel serta menentang larangan bergerak di luar area protes yang ditentukan. Pasca gencatan senjata diberlakukan, sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa. Mereka berdoa di dalam gereja Saint Porphyrius untuk korban perang Hamas Israel yang meninggal dunia. Sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa bersama di gereja Santa Porphyrius. Tak hanya umat Muslim, jemaat Kristiani pun menjadi korban kezaliman tentara Zionis Israel yang menyerang Palestina selama 2 tahun terakhir. الفلسطيني في غزة بطلب السلام دائما، لا يطلب الحرب ولا يطلب القتل ولا يطلب الدمار. للأسف كانت الأمور اللي إجت على قطاع غزة كانت نسف كامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إحنا مش إرهابيين، إحنا شعب غزة بطلب الحياة دائما وبطلب الأمل دائما. ما فينا أي حدا أغلبية اللي ماتوا في Berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 menciptakan secercah harapan bagi warga Gaza. Saat ini jemaat Kristen Gaza saling mendoakan agar korban dari peperangan Hamas Israel bisa meninggal dengan damai.